Selamat sore Sobat Satwa dan juga Star Lovers. Kita di Bincang Spesial Dunia Satwa gitu ya. Dan tema kita di hari ini adalah merawat harimau. Wow, tema yang luar biasa tentu aja ya Star Lovers ya. Kita saat ini ada di Gajah Resto ya. Dan masih bersama saya Dr. Hewan Berta Alfianto, Kepala Bidang Kesehatan Hewan GL Zoo atau Gembira Loka Zoo. Dan juga Mas Ardiar Putra Trisnu, Kiper Zona Cakar. Dr. Berta dan juga Mas Ardiar masih semangat ya? Masih tetap semangat dong. Meskipun memang hujan di luar sana ya. Nggak tahu nih Star Lovers bisa merasakan juga nggak ini suasana terus juga suara-suara hujan yang lumayan deras ya. Cukup deras ya. Kalau tadi tuh panas banget tiba-tiba hujan ya. Aku juga jadi penasaran nih ya Sobat Satwa dan juga Star Lovers. Kalau hujan panas atau kalau nggak panas dulu deh karena kita Yogyakarta nih beberapa hari ini panasnya luar biasa ya Dokter Berta ya. Nah ini apakah juga terdampak nih teman-teman harimau ini ya, satwa-satwa harimau ini, karena kalau kita aja sebagai manusia tuh sumuk banget gitu ya, sumuk kadang suka emosi gitu ya karena panas banget. Nah kalau harimau kayak gimana nih Dokter Berta? Iya, sebenarnya untuk semua satwa ini pasti akan terpengaruh ya dengan cuaca. Tapi setidaknya juga satwa ini kan juga punya instingnya naluri sendiri. Itu. Samping itu kita sebagai lembaga konservasi atau kebijakan di tiap kandangnya pun kita siapkan tempat-tempat untuk berteduh, untuk mencari angin, gitu. Terus kemudian kalau misalnya si harimau ini butuh berendam, itu juga ada kolamnya gitu. Iya. Jadi kalau kesumuan istilahnya gitu ya, wah aku mau nyepur aja gitu kalau orang Jawa ngomongnya gitu ya. Mas Ardiar sendiri sebagai kiper ini ya Zona Cakar, pasti sudah sangat paham dan sangat kenal ya sama harimau-harimau yang ada di Gembira Loka Zoo. Tadi ada 4 harimau ya. Ini kira-kira yang paling nakal yang mana nih Mas Ardiar? Karena ada 4 tuh, 3 betina, 1 jantan ya. Nakalnya gimana dulu? Nakalnya tuh yang usil lah kira-kira sama kipernya, sama Mas Ardiar sendiri atau mungkin sama teman-teman kiper yang lain nih. Kalau biasanya itu malah yang paling tua, si Lili. Biasanya kalau kita lagi bersihin kandang mereka, itu biasanya dia ngumpet terus ngagetin. Itu sering tiap pagi. Ternyata lucu ya. Kayak temen sendiri ya akhirnya ya jadi kiper tuh ya. Mungkin dia ngajak main tapi kan ngajak mainnya harimau beda. Ngajak mainnya beda ya. Dia ngedam ngagetin gitu. Oh gitu. Kalau di kayak gituin terus kita menyikapinya gimana nih sebagai kiper nih kalau ada yang usil kayak gitu harimaunya? Iya, yang penting tetap tenang sih. Jadi kalau kita goda malah dia semakin itu kan. Semakin seneng ya. Terus teman-teman tetap waspada itu ketika melakukan perawatan itu, misalnya pembersihan ya tetap tahu posisi harimaunya di mana. Kita juga ada sistem kandang sendiri yang memang untuk mengingatkan kita supaya tetap aman. Oke. Ada juga pertanyaan dari netizen gitu ya. Terima kasih untuk Etna Gita Dea Azahi gitu ya. Ada pertanyaan nih. Harimau Sumatera itu rawan terkena penyakit apa aja ya dokter ya? Mungkin dokter bisa kasih gambaran nih. Harimau juga bisa sakit kan ya? Bisa. Sakitnya sakit apa? Terus juga penanganannya seperti apa nih dokter? Oke, baik. Harimau ini kan termasuk dalam family Felidae ya atau kucing-kucingan. Jadi kalau Star Lovers yang punya kucing ya, beberapa penyakit di kucing itu juga bisa mengenai harimau ataupun Star Lovers atau sobat satwa juga yang punya anjing Candida distemper itu juga akan bisa berakibat fatal pada harimau. Ya, selain itu juga ada penyakit-penyakit lain seperti misalnya yang disebabkan oleh parasit, seperti kayak cacing kayak gitu bisa. Tapi kami di Gembira Loka ini di tim medis selalu mengadakan pengobatan dan juga tindakan untuk pencegahan seperti itu selalu kita lakukan, seperti vaksinasi, pengobatan cacing kayak gitu. Oke, itu rutin dilakukan setiap berapa bulan sekali misalnya dok? Iya, sebenarnya semua satwa ya, nggak cuma harimau Sumatera saja. Jadi kita tim medis itu melakukan medical check up nih. Jadi nggak cuma Star Lovers saja yang di medical check up ke dokter kayak gitu. Jadi semua satwa di sini ada medical check up. Jadi minimal 1 tahun sekali kita medical check up untuk masing-masing satwa. Misalnya harimau ini kita lakukan pembiusan, kita ambil darahnya untuk dicek darahnya seperti apa, apakah kolesterol enggak. Ternyata harimau juga bisa kolesterol ya. Ini fakta menarik juga ya. Terus kemudian apakah
nanti kita ambil X-ray juga nih di toraknya atau di dadanya atau paru-parunya, gambaran seperti apa. Kemudian kita lakukan USG juga gitu. Jadi untuk mengetahui status dari kesehatan si harimau tersebut gitu. Selain itu juga untuk antisipasi seperti vaksinasi dia juga lakukan. Terus tadi seperti pengobatan cacing itu kita juga lakukan. Oke, ini kan harimau ya, bukan manusia ya. Kalau misalnya nyuntik tuh pasti mereka ada ini nggak sih? Maksudnya ada gelagat kayak yang aku nggak mau, terus dia pergi, atau kalau nggak dia gitu karena harimau ya gitu. Gimana sih dok? Ceritain dong dok, keseruannya seperti apa? Menurut saya kalau ini jadi salah satu tantangan tersendiri ya. Baik tadi mungkin teman-teman kiper juga ada tantangannya. Ini dokter hewannya juga. Dokter hewan, aduh ada dokter hewan gitu ya misalnya. Jadi sekarang kita sudah biasakan namanya PRT. Jadi PRT itu untuk memudahkan kita seorang dokter hewan untuk melakukan perawatan ataupun tindakan medis ke harimau nih. Jadi tidak usah kita takut-takut lagi, dia dengan sendirinya akan bekerja sama dengan kita. Istilahnya ini ambil darah saya gitu. Seperti itu. Tapi dengan positive reinforcement training itu dengan pelatihan sendiri. Ataupun misalnya nih yang sifatnya urgent ya memang kita harus berikan pembiusan gitu ya, biasanya kita dengan Biodark atau kalau orang Jawa ini punya tulup lah gitu. Tulup. Ya, ataupun pakai gun. Untuk melakukan injeksi atau misalnya butuh obat yang harus diinjeksikan. Tapi kalau sejauh ini kalau memang misalnya bisa kita lakukan dengan PRT atau kerjasama dia dengan baik, ya kita cukup injeksi biasa gitu. Seperti itu sudah kita terapkan di harimau kami. Jadi keempat-empatnya ini udah bisa dibilang tuh friendly gitu ya. Maksudnya bisa berkolaborasi bekerja sama gitu ya nggak sih? Ketika wah ini harus divaksin nih ini. Iya. Berarti udah istilahnya ya udah tahu lah ya dia. Udah ada tanda-tanda wah ada Pak Dokter nih, ada Dokter Beta kesini. Tapi jangan salah, kadang-kadang beberapa satwa kita dokter hewan itu paling dibenci loh tak mereka. Oh iya ya. Aduh aku mau disuntik gitu misalnya. Mungkin mereka gitu ya kalau bisa ngomong ya. Dokter lagi datang ke sini pasti mau ngasih aku obat gitu. Atau enggak ngasih aku vitamin gitu. Oh ya dikasih vitamin kayak gitu ya. Dokter ada. Rutin ya dokter ya. Jadi kita sesuaikan juga sesuai dengan hasil medical check up tadi. Ini si harimau ini misalnya dari gambaran darah kekurangan apa. Misalnya anemia juga bisa. Ternyata dokter juga anemia. Bisa juga, jadi kita berikan treatment. Biasanya kalau obat-obat yang bisa per oral atau kita bisa berikan melalui makanan, ini nih yang istilahnya dalam tanda kutip nipu harimau. Obatnya dimasukkan di makanan ya. Jadi teman-teman kiper itu juga bantu dalam pengobatan. Tertipu gitu ya. Aku tertipu, ternyata Mas Ardiar ngasih aku obat di dalam. Iya, bisa seperti itu juga. Vitamin ataupun obat-obat yang bisa kita berikan melalui pakan kita berikan melalui pakan. Jadi memang ya hampir mirip lah ya sebenarnya ya. Manusia dengan satwa itu sebenarnya ada kemiripan loh ternyata. Bahkan baru tahu tadi hewan ternyata atau satwa harimau ternyata bisa anemia, bisa diare juga ya dok ya. Bisa. Jadi memang ini dikasih tahu oleh kiper juga ya, yang selalu setiap hari ada di situ, terus akhirnya ngasih tahu bahwa dok ini kondisi kesehatannya seperti ini nih gitu ya. Soalnya kan kita juga itu setiap harinya kita observasi. Kita kan sebagai kiper juga nggak cuma ngerawat harian aja, cuma bersihin kandang, ngasih makan kan. Betul. Tapi kita setiap harinya juga observasi kepada satwanya, bagaimana kondisi setiap harinya. Setelah itu kita laporkan kepada dokter hewan juga untuk kondisi kesehatannya. Jadi setiap ada satwa sakit gitu langsung kita laporkan dan langsung ada penanganan. Ya, ini terkait dengan besok nih di tanggal 3 Maret ternyata ada hari spesial gitu ya dokter ya, bisa dibilang gitu ya. Namanya adalah World Wildlife Day gitu ya. Ini bisa disampaikan nggak sih dokter, ini tentang apa sih sebenarnya? Peringatan apa sih ini? Iya, World Wildlife Day ya. Jadi tentang peringatan tentang adanya bahwa kita mempunyai satwa liar. Jadi salah satu lembaga konservasi ini kan juga tentunya satwa-satwa yang ada di sini kan termasuk tadi satwa liar tadi ya, termasuk harimau juga di dalamnya. Nah ini dengan adanya hari spesial itu biasanya kita juga akan melakukan
acara-acara yang spesial. Oke, di Gembira Loka Zoo ada acara spesial juga nggak tuh? Nantikan aja besok datang ke Gembira Loka ya. Nantikan aja ke Gembira Loka gitu ya. Nah, itu kan terkait juga tentang konservasi ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, kalau konservasi sejauh ini yang sudah dilakukan di Gembira Loka Zoo seperti apa, Dok? Baik, kalau konservasi sendiri adalah penyelamatan ya, penyelamatan atau ketika kita di lembaga konservasi ini wujud konservasinya adalah kita ada yang namanya breeding terkontrol. Oke. Ketika memang kita mempunyai spesies tertentu yang memang ini masuk dalam program breeding kita, kita lakukan untuk pengembangbiakan. Tapi dengan genetik yang bagus ataupun secara terkontrol tadi. Itu salah satu wujud dari konservasi kita. Ataupun juga memang pemurnian genetik ya, kalau memang misalnya kita tahu ini genetiknya atau tidak sesuai ya kita tidak akan mengawinkan seperti itu. Gitu. Itu juga salah satu penyelamatan genetik. Ya. Oh, jadi memang nggak asal ya, Dok ya. Misalnya tadi kan ada 1 jantan 3 betina, nggak asal wah udah deh sana kawin gitu istilahnya gitu ya. Maksudnya biar berkembang biak gitu. Seperti itu. Jadi memang harus diketahui dulu juga sampai ke genetiknya ya, Dok. Iya. Itu kenapa ya harus kayak gitu? Gini, ketika kita bicara masalah genetik, karena konservasi itu penyelamatan, jadi ya memang harus sesuai dengan genetik yang sama nih, agar kita tidak merusak genetiknya. Biar nggak punah juga ya. Oke. Nanti kan goalnya kita ketika mempunyai genetik yang bagus itu bisa dirilis kembali ke alam. Yang mana sekarang di alam juga sudah mulai menurun kan, dari Sumatera nih misalnya kayak gitu. Jadi tujuannya ketika memang itu menghasilkan genetik yang baik, itu dia akan survive juga di alam. Jadi kita memang harus tuh tahu genetiknya. Oh ini benar-benar harimau Sumatera, ini harimau Sumatera tidak dekat darahnya misalnya gitu, kekerabatannya ya boleh baru kita kawinkan. Oke. Yang ada dalam breeding terkontrol. Jadi memang itu salah satu juga yang dilakukan oleh GL Zoo gitu ya, betul. Supaya tidak asal itu tadi ya, Dok ya. Ternyata ribet juga ya. Jadi tidak semudah kita semudah itu ya, tidak semudah kita pelihara kucing. Betul, ya, Dok ya. Meskipun memang hampir sama ya kucing tuh sama harimau, tapi ternyata perawatannya juga berbeda gitu ya. Nah ini netizen juga mungkin juga bertanya-tanya ke Mas Ardiar ini selaku kipernya gitu ya, pengalaman yang menarik nih Mas Ardiar selama jadi kiper di zona Cakar, apalagi bersama dengan keempat harimau tadi yang lucu-lucu tadi. Yang ternyata kita nggak tahu nih gitu ya, maksudnya oh ada kayak gini ya, apa tuh yang menarik yang boleh di-share ke sobat-sobat dan juga Star Lovers? Pengalaman menarik tuh apa ya, jadi kadang orang itu kan kadang awam sama peliharaan harimau, jadi kita tuh kadang ditanya juga sama itu ya, apa yang disebutnya netizen, teman-teman lah, teman-teman pengunjung gitu ya juga ya. Terus kalian tuh di dalam mandiin nggak sih? Ya, ya sebenarnya kan nggak sama ya kayak kucing pet animal. Jadi dimandiin, di grooming, di itu ya sampo, di whistle dan lain. Kalau harimau itu kita juga tetap mandiin, cuman berbeda caranya. Jadi kita tetap spray tapi kita tetap ke batas barrier. Jadi gitu. Jadi gimana ya? Pengalaman seneng yang belum pernah dialami juga. Mandiin tapi bisa dibilang apa ya, bukan mandiin ya, apa ya, membersihkan, grooming ya. Jadi grooming harimau sama grooming pet animal beda gitu. Diajak main juga nggak sih? Iya, di Gembira Loka ini juga harimau juga diberikan treatment. Treatment itu suatu bentuk pengayaan. Ya bisa juga diberikan mainan ataupun juga itu hal-hal baru yang dia belum pernah dapat di sini, jadi diberikan agar dia mengurangi rasa stresnya. Jadi ketika kita lihat dia seneng, kita juga ikutan senang. Paling tidak dia bisa mengekspresikan tingkah lakunya seperti di alam gitu. Oke. Jadi memang ya harimau juga bisa stres ya, sahabat dan juga Star Lovers. Jadi kita harus pintar-pintar juga yang ngajak main, bukan ngajak main sih, ngasih mainan deh ya. Kalau ngajak main kok agak serem gitu ya. Kayaknya ada yang kelupaan nih dokter sama Mas Ardiar nih. Dalam waktu dekat nih ada acara apa nih mungkin Gembira Loka Zoo nih, supaya Sobat Satwa sama Star Lovers juga tahu nih event-event apa aja yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Ya, kalau dalam waktu dekat ini ada di Gembira Loka ini ada karnaval yang akan dilakukan
tiap 1 bulan di minggu keempat. Ya, Oke. Star Lovers dan Sobat Satwa. Jadi dicatat ya minggu keempat ya tiap Minggu bulannya keempat ya. dalam tiap Itu bulan. di internal kita Iya. Gembira Loka nanti ada apa arak-arakan satwa gitu. Oh. Ada pertunjukan nih dan pertunjukannya pun juga macam-macam biasanya. Oke. Biasanya nanti di depan area gajah itu ada pertunjukan, mungkin ada yang kostum, Oh, kemudian oke. tarian seperti itu beserta satwa-satwa kita juga ada yang ikut di situ. Ada yang ikut. Seperti Minggu itu ya. minggu keempatnya itu weekend aja atau tiap hari nih? Iya, Di weekend. Weekend di hari aja Minggu. ya. Oke, jadi catat ya Sobat Satwa juga Star Lovers. Nanti di minggu 4 yang bulannya ada karnaval di mana kita bisa melihat banyak satwa-satwa yang akan istilahnya karnaval ya udah gitu ya. Iya. Jalan-jalan gitu ya muterin Gembira Loka Zoo. Iya. Oke. Terus juga mungkin juga ada program-program lainnya nih Dokter Berta. Satu lagi nih yang Apa tuh? yang perlu teman-teman tunggu-tunggu. Ini kita Apa tuh? akan ada nih apa namanya pameran. Oke, pameran. Pameran. Tapi di mana kotanya? Nanti terserah Tungguin teman-teman aja ya. sendiri. Nanti menunggu-nunggu. Wah, di mana ya? Siapa tahu kota teman-teman nih yang akan didatangi Gembira Loka. Oke. Seru pastinya. Seru pastinya. Iya, Jadi itu. harus ikutin dan juga follow media sosialnya ya. Iya, media sosialnya Iya. Gembira Loka Zoo. Oke, di situ nanti ya ditungguin aja siapa tahu kotanya Sobat Satwa dan juga Star Lovers yang akan didatangin sama teman-teman Iya. dari Gembira Loka Zoo Mungkin, nih. spill sedikit ya Boleh, acara boleh. pameran itu seperti apa. Jadi nanti Oke. ada satwa di situ. Oke. Bisa interaksi dengan satwa. Mhm. Bisa teman-teman yang mau jadi dokter hewan kecil, itu sangat bisa. Atau nutrisionis kecil itu juga Wow, bisa. seru. Dan tentunya juga ada edukasi nih dari Ya. teman-teman edukasi dari zoo gitu. Jadi di situ akan memaparkan satwa apa, Ya. pakannya apa, cara merawatnya gimana. Seperti mungkin nanti seperti teman-temannya Mas Ardiar nih yang perawat satwa, dia akan datang juga untuk Wow. edukasi teman-teman semuanya. Oke, Seperti jadi itu. Seru banyak pokoknya. aktivitas seru yang di situ ya yang ada di pameran itu nanti ya. Tungguin aja update-nya kota mana yang akan dikunjungi gitu ya Sobat-sobat dan juga Star Lovers. Dan satu lagi tentu aja ini pesan-pesannya juga untuk Sobat iya. Satwa dan juga pengunjung Gembira Loka Zoo tentu aja ya karena kita udah pakai ini nih gelasnya udah bukan gelas plastik lagi Iya. ya Dokter Oh. Berta ya karena kita mencintai Diet lingkungan. Iya. Kita diet plastik nih. Mungkin bisa kasih pesan juga ke Sobat Satwa dan juga Star Lovers gitu ya terkait dengan ini nih. Ini kita harus mencintai konservasi nih ya, Dokter. Oke, baik. Mungkin dari saya sebagai Gembira Loka Zoo sebagai lembaga konservasi yang tentunya kami belum sempurna juga, kami terus berkembang, kami akan melakukan banyak renovasi Ya. untuk satwa kita lebih baik, lebih sejahtera, dan juga kami sebagai sarana konservasi, edukasi juga ada, Ya. dan juga pastinya nih bagi sobat satwa semua yang mau rekreasi bisa ke sini. Yang pasti rekreasi tapi sambil belajar Ya. atau edukasi di situ. Dan juga masih tidak jauh-jauh dari harimau ya. Jadi tadi kita sudah bahas banyak nih mengenai harimau. Jadi untuk pelihara harimau itu tidak mudah. Iya. Perlu pengalaman, perlu perawatan medis, kemudian perlu nutrisi yang baik, dan inilah kami Gembira Loka sebagai lembaga konservasi mempunyai komitmen untuk memelihara harimau itu dengan baik. Wow, yes, itu jadi catatan buat kita bersama gitu ya, bahwa sudahlah lembaga konservasi aja gitu. Betul, ya. Yang pastinya yang bisa menangani dengan baik gitu tentu aja teman-teman harimau ini ya. Oke, satu terakhir deh nih, kasih satu kalimat yang bisa menggambarkan Gembira Loka Zoo untuk sobat satwa dan juga Star Lovers tentu aja. Satu kalimat Gembira Loka Zoo adalah apa gitu misalnya. Satu kata aja, satu kalimat, satu kata. Mas Ardian atau Dokter Berta dulu deh ngasih contoh ya. Apa tuh? Udah Oke. terpikir belum? Sudah kayaknya. Pikir. Itu Oke. tertanam di hati. Tertanam di hati. Apa dokter? Apa dokter? Ya, Gembira Loka Zoo bukan sekedar rekreasi. Oh, oke, satu kalimat ya. Mas Ardian melengkapi. Saya satu kata aja Iya. ya. Iya, Gembira Loka Zoo itu edukatif. Edukatif, bukan tempat rekreasi dan juga edukatif. Yeay. Ini biar terkenang-kenang terus sama sobat satwa dan juga Star Lovers tentu aja ya. Terima kasih Dokter Beta dan juga Mas Ardiar ya. Kita ketemu di lain kesempatan ya. Iya. Sampai jumpa. Wingi dolan neng Didik neng Gembira Loka dina Minggu turne gajahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana sasat kewan apa-apa ana
bukan sekedar rekreasi.